Pada hari yang berbahagia ini, pada hari ini hadir rombongan-rombongan dari jauh, dari Sumatera Barat yang dipimpin oleh Pak Datuk Kamsa, Pak Amir, dan juga Ibu Sepati, Darmis, dan kawan-kawan, dan ibu-ibu, dan juga hadir dari Matang, Tumpang 2, dari Dirut, yaitu Wali Zakaria, Komunar yang memimpin jemaah. Kita tadi bila telah mendengar penyampaian daripada Komunar, bagaimana beliau yaitu membangun posko Utara Timur di Petablang dengan tentang pasukan Kamul. Di pasukan Kamul ini adalah orang yang menempatkan dirinya di dalam tempat yang hina, Kamul. Dia tidak melihat bahwa dia orang alim dan mempunyai tempat yang baik, ataupun dia orang punya harta, dia bisa pada tempat namanya tempat yang mulia, tapi semuanya dia menempatkan dirinya pada tempat yang hina, yaitu di di tempat tempat kamu lah. Tempat kamu ini tempat yang hina lah, tempat pelimbahan kalau bahasa anak jamu, di pelimbahan, tempat buang-buang air najis. Dia menempatkan dirinya di sana. Makanya kita menganggap dia hina, tidak punya apa-apa, tidak punya kedudukan apa, maka dia melakukan untuk melakukan yang baik-baik, dan dia berucapan ikhlas, pekerjaan ikhlas semata-mata untuk mencari ridha Allah. Yaitu mereka orang-orang yang ada pada tempat kamu ini mempunyai himmah yang kuat. Di dalam Al-Quran dikatakan madalal basaru wala tara, tidak tergelincir penglihatannya dan tidak durhaka. Jadi orang punya himmah, dia tidak tergelincir penglihatannya dan tidak durhaka ia. Himmah adalah kemauan yang kuat, dibarengi dengan pengetahuan dan mata hati. Himmah ialah ibarat yaitu anak panah yang keluar dari busurnya. Dia itu tujuannya adalah kepada tempat yang dituju, tidak melenceng kiri kanan. Hanya dia berkemauan untuk sampai maksudnya dengan segera, dan dia tidak melihat tergelincir kelihatannya, artinya melihat kiri kanan, cuma yang tempat yang ditujunya. Kalau orang-orang tasawuf, tidak lain tempat yang ditujunya untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk mendapat ridha Allah, untuk dapat mencintai Allah. Wa ma tara, dan dia tidak durhaka, maknanya tidak membangsakan itu kepada dirinya. Itu dia dibangsakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tempat dia melakukan itu dengan taufik Allah, dengan inayah. Jadi makanya tidak ada kesombongan,
di dalam untuk mendapatkan tujuan yang demikian. Itu dikatakan himmah. Bedanya himmah dengan kasat. Kasat juga kita berkemauan. Apa bedanya himmah dengan kasat? Adapun himmah, dia itu artinya kalau bahasa anak jamu nak debalalai, nak debala, ya, segera mendapatkan tujuan itu dengan segera. Tapi kalau kasat tidak dengan segera. Tapi kalau himmah mendapatkan suatu itu dengan segera. Seperti apa yang dikerjakan Tengku Muna, sehingga pada waktu itu dia bekerja, tidak pulang ke kampung, tidak pulang ke rumah. Dia dengan oleh karya, yaitu hanya ada di tempat itu, dengan mengontrol tentara kamu, pasukan kamu. Jadi ada yang artinya ya melauk semen, istilahnya ada yang mengangkat batu, ada yang masang getah, jadi kontrol. Jadi belum sampai 3 bulan sudah ada gedung, sudah ada juga tempat saya lihat ya, kamar-kamar, kamar untuk tamu dan kamar-kamar untuk lainnya, lapangan yang sederhana. Maka himmah, orang yang berhimmah kepada Allah, untuk dekat dengan Allah, tidak tersangkut dengan dunia atau maksud diri. Saya melakukan ini supaya ada imbalan, dalam maksud diri, supaya ada penghargaan, sudah ada pujian dari orang. Tidak. Jadi tidak terhenti himmah ini karena dunia, untuk mencapai maksud diri. Dan juga himmah itu tidak terhenti oleh keramat, kejadian yang luar biasa. Amat terjadi keramat luar biasa dalam kita bekerja, kemauan tidak terhenti, karena keramat itu buah amal. Dia tidak melihat daripada buah amal, dia tidak melihat pada kejadian yang luar biasa di dalam melakukan apa ini. Dan juga dia tidak terhenti kepada imbalan-imbalan surga, imbalan-imbalan di akhirat. Dia bertujuan tidak untuk surga, tidak untuk imbalan. Dan juga dia tidak terhenti daripada cahaya asma dan sifat. Dia merasa dekat dengan Allah. Tidak. Dia terus berkemauan keras. Dia bercita-cita supaya dia dapat fana pada zat. Tidak terlihat dirinya, hanya Allah semata. Itu himmah. Jadi himmah itu orang yang siap untuk memberikan bukan harta saja, tenaga, waktu, juga nyawanya. Siap memberikan harta, waktu, tenaga, dan nyawa untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Sama seperti apa Rusdi Z, apa namanya? Ya? Tahu lah? Yusuf, dia berkemauan untuk pergi pada tempat munah. Tangannya sebelah, bayangkan tuh. Ya, dia naik sepeda, naik apa? Menempuh gunung Gurute, gunung Selawah, tidak peduli. Pokoknya dia jumpa dengan wali munah. Jadi begitu sudah jumpa, dia tidak menginginkan imbalan. Tiba-tiba sudah ada Honda, hadiah dari wali munah. Jadi itu karena himmah. Jadi di dalam pengajian tasawuf, bahwa untuk mendapatkan cinta adalah pertama dengan himmah. Himmah itu menumbuhkan berjinak-jinak, terlihat kebagusan zat Allah.
berkemauan, setelah berkemauan maka terasa dekat, terlihat kebagusan zatnya. Dengan demikian timbul cinta, timbul cinta. Jadi cinta itu perpaduan daripada himma, berarti kemauan yang keras dan dengan bertindak-tindak tajali terlihat keberadaan Allah, mengenai kebagusan zat Allah. Maka cinta yang demikianlah yang pertama yang menjadi idaman atau cita-cita bagi orang tasawuf. Karena dengan cinta hilang waswas. Dengan cinta itu tidak ada waswas yang datang dalam hatinya, keraguan tidak ada, keraguan kurang belanja atau rezeki tidak ada lagi, keraguan waswas sakit corona tidak ada lagi, karena dia tahu bahwa rezeki itu dari Allah, corona juga sehat, dia tidak ada waswas. Dengan sebab cinta hilang waswas dalam menghadapi hidup ini, baik mengenai rezeki dan lainnya. Dan juga dengan cinta ini terasa dia lazat untuk berkhidmat kepada Allah. Dengan cinta maka kita terasa sejenak untuk beribadah. Jadi sembahyang kita tidak ada dikejar-kejar lagi, karena cahaya keberadaan Allah itu kita dekat dengan Allah. Makanya ibadat kita merasa lazat, senang. Karena tanda ibadat itu diterima kalau kita senang atau lazat dalam beribadah. Kalau ibadat kita belum terasa lazat, itu tanda bahwa ibadat kita belum diterima Allah. Jadi orang cinta, orang merasa lazat dalam ibadah dan terhibur dengan musibah. Jadi musibah-musibah namanya hilang duit, musibah, ya kan? Banyak musibah-musibah, namanya jatuh musibah. Dia terasa lazat dengan musibah. Dengan apa? Merasa terhibur dengan musibah. Karena dia tahu yang melakukan itu orang yang dia cintai, yaitu Allah. Kalau orang yang kita cintai yang melakukan apa yang dilakukannya sama kita merasa senang. Seperti kita cinta kepada anak, maka dilakukan oleh anak, dilemparnya kita, jadi kita merasa terhibur. Karena yang melempar itu adalah orang yang kita cintai. Jadi apapun yang terjadi daripada musibah dan bala, kita merasa terhibur. Karena yang melakukan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang kita cintai. Makanya himmah ini dasar himmah. Jadi maka dengan himmah ini maka mudah apa yang kita lakukan yang baik-baik dan juga cepat untuk tercapai. Kemudian tanda-tanda orang yang cinta. Tingkat yang kedua. Nah, kalau tingkat yang pertama kita hilang waswas, rasa senang dalam beribadah dan juga terhibur dengan musibah. Tingkat kedua bahwa dia itu banyak menyebut-nyebut orang yang dicintainya. Berarti banyak dia menyebut Allah, senang dia berzikir. Orang yang senang berzikir, menyebut-nyebut Allah itu tanda orang itu orang yang cinta. Dia mendahulukan Allah dari lainnya. Maknanya kalau keperluan istrinya, keperluan Allah, perintahnya mana yang didahulunya? Didahulukannya Allah dari yang lainnya. Selalu
hatinya menyaksikan keberadaan Allah. Karena dia melihat bahwa pada alam semesta ini ada sifat-sifat Allah. Pada alam semesta, pada kayu umpama, itu ada sifat Allah, sifat kebagusan Allah, sifat kepintaran Allah. Kalau tidak ada sifat kepintaran Allah, mana ada batang kayu itu? Daunnya bagus, bulan bagus, berarti ada sifat Allah. Pada kayu, pada gunung, pada bukit, itu terlihat ada sifat Allah. Sifat ilmunya, pintarnya, dan kepeduliannya. Jadi mereka itu melihat pada alam ini ada sifat-sifat Allah. Dan juga dia telah pandai bertawakal, menyerahkan urusan pada Allah. Dia pandai takfid, melihat tidak ada daya upaya padanya, yang ada daya upaya Allah. Dia telah pandai itu meniti makam seperti tawakal, takfid, murakabah dan lain. Maka kalau tingkat ketiga cinta, ada cinta tingkat ketiga itu tidak bisa dibicarakan karena itu di atas kata, di atas kata. Wa'ang takana biniang tu, biniang sudah meninggal tu lakinya tu. Takana ba'ang kana biniang tu, dapat pun menangis tu. Cairlah ketam, ketam ya, kata cinta. Jadi alhamdulillah kalau adalah seperti itu komunal Dawali Karya ini, beberapa orang saja, kalau Allah di Sumatera Barat, Barat, tapi sebab itu cinta itu sama tingkatnya dengan ikhlas, sebab artinya dekat pemahamannya dengan cinta atau ikhlas itu rahasia yang Allah simpankan ke dalam hati, tidak dapat yang tahu melainkan Allah, melainkan seperti kata Rusli, si pulang cinta tapi lah tahu pula tu dia bawa dengku darmi cinta mana. Cinta atau ikhlas itu rahasia, itulah rahasia, tidak ada siapa yang tahu melainkan Allah. Itu adalah merupakan hadiah Allah kepada orang-orang yang dikenakinya. Jadi di dalam tasawuf, cinta itu hadiah Allah kepada orang-orang yang dihadapi. Artinya orang yang telah naik makam. Sama seperti ibadat, amal, itu sedekah Allah bagi kita, sehingga kita dapat itu beribadah. Para jemaah sekalian, mudah-mudahan marilah kita semua untuk melatih-latih, melatih-latih, membiasakan supaya akhlak kita yang pertama harus sesuai dengan ilmu, dengan hukum. Mana akhlak kita sesuai dengan ilmu, dengan hukum, tidak boleh dahir pada anggota kita dan pada batin kita yang bertentangan dengan hukum. Maknanya pada tangan kita tidak boleh dahir pekerjaan yang dilakukan oleh tangan itu yang dilarang Allah. Pada mata kita tidak boleh kita pergunakan kepada yang dilarang Allah. Pada kaki kita juga, jadi kita harus dapat melatih supaya apapun yang kita lakukan sesuai dengan hukum Allah, dengan yang diperintahkan, jangan ada yang dilarang, yang harus boleh. Jadi itu kita latih pertama. Kedua, kita latih supaya amalan kita ikhlas. Ikhlas, tidak ada ujub dari ya, tidak ada ujub, ikhlas semata-mata karena Allah.
untuk melaksanakan perintahnya, untuk mencari ridha-Nya. Jadi jangan ada ujub bahwa kita telah melakukan suatu, bangga nafsu kita, terlihat hebat kita, ujub. Dan supaya memuliakan orang, dihargakan orang, itu dia. Jadi kita latih amalan kita, jangan dengan amalan itu bangga pada nafsu kita, supaya kita dihormati orang. Kita melakukan amal ikhlas semata-mata karena untuk mencari ridha-Nya. Dan juga kita harus melatih tingkat ketiga supaya kita dapat melunaskan hak Allah. Apa itu hak Allah? Bagaimana yaitu Nabi Musa sampaikan ya Allah kepadanya, ya Musa, farik kalbatali, hai Musa, kosongkanlah hatimu untukku. Hati yang paling dalam untuk siapa? Untuk Allah. Berarti cinta, hanya cinta itu untuk Allah. Untuk bini Pak, jadi yo menyantai tai benar. Kita mulai macam ini melihat. Jadi yang macam ya jadi mak. Puja kisah tai benar. Tandoi bini nak lepek juga kita. Tandoi inya tai. Takut takut lebih kau nak jadi ada ini ni. Jadi itu yang di dalam itu hanya untuk farik. Dan kemudian kita dapat juga melunaskan hak-hak hamba Allah. Hamba Allah ini hak makhluknya. Sebagian waktu yang ada pada kita berikan pada orang lain. Maknanya sebagian waktu yang ada pada kita pergunakan untuk membantu orang. Sebagian lebih di atas kita pergunakan untuk membantu orang. Waktu juga berbeda. Waktu yang ada pada kita itu bukan punya kita semua, ada punya orang lain. Jadi kita harus mempergunakan untuk orang lain demi kebaikan kehidupan orang lain, baik kehidupan dunianya atau kehidupan agamanya. Ini kita latih. Jadi makanya tadi suruh untuk gaul yang baik, untuk gaul sama. Dan juga hak kita supaya kita dapat meningkatkan akhlak kita, kesabaran kita, tawadhu. Ini kita latih. Ini latihan yang pertama bagi orang awam. Apa namanya? Adapun latihan yang kedua, supaya kita dapat memutuskan untuk berpisah dengan Allah. Dengan makna kita selalu berkumpul dengan Allah. Ini kita latih. Jangan ada keringan hati kita kepada lain Allah, berarti kita berpisah dengan Allah. Jangan ada keringan hati kita kepada diri kita. Kita melihat bakat-bakat yang telah tercapai, ilmu, amal, dan pekerjaan kita. Itu juga kita tidak boleh kita mengingat. Jadi kalau kita teringat pada lain Allah, termasuk diri kita, berarti kita berpisah dengan Allah. Jadi kita menghadap Allah, hati kita secara keseluruhan. Kita berpaling hati kita ini daripada lain Allah. Berpaling hati kita ini daripada rasam diri kita, dari hal diri, bahkan diri. Tidak boleh terhijab Allah oleh ananiyah diri, oleh sifat diri, oleh kesempurnaan diri. Karena ananiyah itu juga dari Allah, dan juga sifat kita dari Allah, dan juga kesempurnaan. Jadi hanya Allah. Jadi kalau tergelincir kelingan hati kita, berarti kita berpisah dengan Allah. Jadi ini latihan orang kawas. Orang kawas dia melatih
Nggak bisa tu tengah makan nak tengok je Allah. Macam ini, nak tengok je Allah. Ya kan? Jadi apa? Sebab waktu mengecek orang, nak tengok je Allah. Jadi boleh, tapi kita tak boleh berpisah dengan Allah. Tapi kalau umpamanya tengok je hati, ya kan? Tapi yang paling banyak ingat kepada Allah. Tapi ini sulit. Melatih demikian tu agak payah. Agak apa? Tangan makan tengok Allah kan payah lah. Tangan mengewi umpamanya pawayam buat tengok Allah. Orang tengah galak-galak untuk binian. Lupa Allah macam mana Amba tengok jabu mana nak ada bahasa berpisah. Jadi maksudnya kita harus berkumpul, memutuskan tafarruq, memutuskan bercerai. Tidak boleh keringan hati kita kepada lain Allah dan kepada diri kita, karena tidak terhijab Allah oleh ananiyah kita, oleh sifat kita dan oleh kesempurnaan kita. Jadi bila mana yang dua ini kita tercapai, barulah dengan demikian terputus kita ini dari alam dan dari diri kita. Terputus kita dari alam dan dari diri kita, maka bersambunglah kita dengan Allah, maka usul dan makrifat. Jadi kalau belum bisa terputus ingatan kita kepada diri kita dan kepada lain diri kita belum bisa bersambung dengan Allah. Mana bersambung panah wujud kita dalam wujud Allah, dengan pengertian makrifat, dengan pengertian cahaya Allah itu masuk ke dalam batin kita. Jadi mengapa tahan masuk dalam batin hati kita? Kerana kita mentang banyak tengok ke lain, termasuk diri kita, maka cahaya makrifat itu terhenti oleh ingatan yang lain.